Shalom, salam jumpa, salam sehat anak-anak. Apa kabar? Ibu yakin anak-anak sehat dan penuh dengan sukacita. Ingat, walaupun kita tetap belajar dari rumah karena situasi COVID yang sedang melanda dunia, Indonesia dan kita saat ini, mari kita tetap mengikuti anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan dan tetap jaga jarak, mencuci tangan dan tetap berada di rumah. Dan khusus untuk anak-anak SMK, tetap mengikuti jadwal pembelajaran dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Anak-anak, pelajaran kita saat ini adalah pendidikan agama Kristen. Sebelumnya anak-anak boleh menyiapkan Alkitab. Anak-anak sudah menyiapkan Alkitab? Baik anak-anak, sudah siapkan Alkitab, kita harus mengawalinya dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk hari ini anak-anak semua boleh bersama-sama berkumpul dalam mengikuti video pembelajaran saat ini. Biarlah dalam pelajaran ini anak-anak boleh memahami, mengerti dengan baik pembelajaran yang disampaikan di hari ini dan boleh mengikuti dengan baik juga. Supaya ketika pelajaran ini boleh selesai, mereka tidak hanya belajar dan mengerti, tetapi mereka boleh bertumbuh dan berkarakter dalam pertumbuhan iman dan juga untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa dalam pembelajaran kita saat ini, anak-anak boleh melihat dari kompetensi dasar, ada 4 kompetensi. Yang pertama adalah mensyukuri karunia Allah yang terus bertumbuh bagi dirinya sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, mengembangkan pribadi yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang ketiga, menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang keempat adalah membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Anak-anak, jangan lupa ketika kita sudah mengetahui tentang kompetensi dasarnya, kita juga akan melihat dari langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini ada 6 langkah supaya anak-anak bisa mengikuti dari pertama sampai yang terakhir. Langkah pertama adalah kalian akan lebih mengerti melihat dalam video pembelajaran. Yang kedua adalah kalian akan mencari tahu dari permasalahan. Yang ketiga adalah kalian boleh mengumpulkan data dari berbagai informasi. Dan yang keempat, kalian sendiri boleh mengelola data itu dari sumber data yang telah kalian kumpulkan. Dan yang kelima adalah memverifikasi. Yang kelima adalah memverifikasi. Kalian boleh mengumpulkan data itu, kemudian kalian akan menyatukan dan membuat satu pemikiran dan kalian akan mendapatkan suatu jawaban dari hasil menyimpulkan dan mengelola data itu. Dan keenam adalah akan ada kesimpulan akhir dari pelajaran yang Ibu akan sampaikan dari pertama sampai terakhir yang telah kalian ikuti. Baik anak-anak, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di hari ini, anak-anak boleh melihat melalui perjalanan panjang manusia mulai dari dalam kandungan sampai ia lahir. Ada pada video pembelajaran.
kalian sudah melihat dari video di mana pertumbuhan manusia, perjalanan manusia sejak dia berada di dalam kandungan sampai dia lahir. Di situ kalian pasti akan timbul beberapa pertanyaan dan pasti akan memberikan sambahan. Untuk itu anak-anak, mari kita dapat lihat bersama-sama dalam pembelajaran yang akan berlangsung terus melalui penjelasan dan berbagai informasi yang kalian peroleh. Oke anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira menurut kamu, siapa tokoh-tokoh pribadi dewasa yang percaya diri dan tokoh yang kurang percaya diri? Oke anak-anak, sudah dapat, pasti kalian sudah dapat melalui pembacaan Alkitab, tapi kita akan terus melihat dari berbagai contoh-contoh Alkitab. Dan di sini Ibu ada punya 2 contoh yang hanya sebagai suatu gambaran supaya kamu bisa mengetahui tentang tokoh-tokoh pribadi dewasa yang berkarakter dan yang tidak berkarakter atau yang kurang percaya diri dan yang tidak percaya diri. Ada 2 tokoh. Yang pertama, tokoh Nabi Yeremia. Kalau kalian lihat dalam kitab Yeremia 1 ayat 5, di sana Yeremia dipanggil Tuhan untuk melayani di masa mudanya. Kalian juga bisa baca. Dan yang kedua adalah tokoh Abraham, seorang yang beriman kepada Tuhan. Ketika imannya diuji dengan ia disuruh untuk mempersembahkan anaknya. Kalian bisa lihat juga di dalam kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Oke anak-anak, dari materi yang sudah kalian terima, sekarang kalian akan disuruh untuk mencari topik, ciri, makna, sikap sesuai dengan pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke, kalian boleh melihat pada pertanyaan di bawah ini. Ya, pertanyaan di situ ada 4 pertanyaan. Oke anak-anak, di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalian boleh mencari data mengenai makna, ciri-ciri, dan sikap pertumbuhan jasmani. Ulang, pertama, kalian boleh mencari, setiap anak boleh mencari data mengenai makna, ciri, dan sikap pertumbuhan jasmani. Yang kedua, mencari data mengenai makna, ciri-ciri, dan sikap pertumbuhan intelektual. Dan yang ketiga, mencari data mengenai makna, ciri-ciri, sikap bertumbuh secara emosi dan sosial. Dan yang keempat, mencari data dan mengenai makna, ciri-ciri bertumbuh secara spiritual. Mencari data mengenai makna, ciri-ciri pertumbuhan spiritual. Oke anak-anak, dari keempat pertanyaan ini, anak-anak akan memperolehnya dengan mencari data sesuai pertanyaan tersebut. Anak-anak boleh mewawancarai siapa saja yang ada di rumah. Ya, pasti juga di rumah kalau ada mama, bapak, anak-anak boleh bertanya. Bisa bertanya sama orang tua ya, tante, atau siapa yang Anda mungkin temui dan kalian kenal, kalian boleh bertanya. Yang ketiga, jawaban itu kamu catat. Jangan lupa anak-anak, jawaban dari setiap wawancara itu kamu catat masing-masing di buku tugas. Kemudian kalian boleh kumpulkan di sekolah. Tidak hanya catat, tapi kalian punya catatan supaya lebih lengkap. Baik anak-anak, pelajaran kita sudah berakhir, yaitu pelajaran penutup pada hari ini. Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, kalian harus ingat bahwa bertumbuh menjadi pribadi dewasa itu, ia senantiasa mau diperbaharui. Jadi bertumbuh menjadi dewasa itu, ia senantiasa mau diperbaharui. Yang berikut lagi, kita harus ingat seperti kata Rasul Paulus dalam kitab Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Di sana dikatakan bahwa anak-anak kecil makan bubur dan orang dewasa itu mereka sudah makan nasi. Jadi dia punya arti Alkitabnya bahwa bertumbuh secara
dewasa itu dia memerlukan proses. Jadi anak tidak bisa makan makanan secara langsung dari yang keras, tapi melalui proses bubur kemudian nasi untuk menjadi pribadi yang dewasa. Oke anak-anak, setelah kalian sudah memahami dari pembelajaran di hari ini, kalian juga sudah mengerti dari kesimpulan yang Ibu sampaikan. Ingat bahwa tugas yang berikut adalah anak-anak boleh membuat sebuah makalah. Jadi di rumah sudah sangat gampang karena kalian sudah belajar mencari data. Jadi kalau membuat makalah singkat saja, mungkin dia hanya berupa judul, kalian sudah tahu langkah-langkahnya. Untuk itu anak-anak, akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita juga jangan lupa bahwa ketika kita sudah mengawalinya dengan doa, kita juga akan menutup dengan doa. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk pembelajaran di hari ini. Mereka boleh belajar tentang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Biarlah lewat pembelajaran di hari ini, anak-anak boleh memahami, mengerti dengan baik, sehingga mereka boleh bertambah-tambah hanya di dalam nama Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengakhiri pelajaran